Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita akan memulai untuk pertemuan kedua dari mata kuliah IS Audit and Control. Jadi, di pertemuan sebelumnya Anda sudah melakukan install program Audit Common Language di komputer Anda masing-masing. Nah, akan tetapi baru install saja tetapi belum saya jelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya penjelasannya ada di panduan yang sudah saya kopikan ke Anda. Nah, tetapi saya akan menjelaskan sekali lagi secara singkat apa itu sebenarnya ACL. Jadi, ini adalah tampilan awal, tampilan muka dari ACL yang sudah berhasil Anda install. Saya akan jelaskan bagian-bagiannya, Anda bisa sambil menyimak materi yang ada di PDF yang sudah saya share. Nah, di sini ada title bar berjudul ACL 9. Kemudian yang bagian berikutnya adalah main menu, file, edit, data, analyze, sampling, application, tools, server, window, dan help. Nah, ini nanti akan kita gunakan pada saat kita mengoperasikan ACL. Kemudian di bagian berikutnya ada toolbar, yaitu simbol-simbol ini. Jadi ini juga nanti akan kita gunakan untuk melakukan analisa data pada saat kita menggunakan ACL. Kemudian berikutnya setelah di toolbar ada navigator. Nah, di sini ada tulisannya Project Navigator. Kemudian di bagian bawahnya ada overview, ada log. Jadi, menu navigator ini nantinya akan menampilkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Anda lakukan di program ACL ini. Jadi, dalam satu project, hal-hal apa saja yang Anda sudah lakukan. Jadi, semuanya nanti akan terekod dengan rinci di Project Navigator. Kemudian yang berikutnya adalah filter. Di samping tulisan welcome, di sini ada filter. Jadi filter itu nanti fungsinya untuk melakukan atau menampilkan data-data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Contoh misalnya ada data terkait dengan gaji pegawai. Nah, kita mau menampilkan data gaji pegawai yang umurnya di atas 50 tahun. Nah, itu nanti bisa diatur dengan menggunakan filter. Kemudian berikutnya adalah display area. Di sini ada ACL Project, ACL Web Link, sama Recent Project. Nah, ini nanti di display area ini ACL akan menampilkan tabel yang sedang aktif atau mungkin tabel yang merupakan hasil pengujiannya. Nah, kalau di tampilan awalnya ini, untuk recent project-nya di tempat Anda pasti kosong karena kita belum memulai untuk melakukan atau membuat project. Nah, ini di tempat saya ada beberapa project yang sudah saya lakukan dengan menggunakan program ACL. Nah, berikutnya adalah status bar yang di bagian sini, di bagian paling bawah, silakan dicek. Itu adalah bagian yang disebut dengan toolbar. Nah, sebelum kita melakukan menjalankan program ini, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Jadi, pada saat saya mengkopikan materi terkait dengan ACL, ada beberapa data yang juga saya sertakan. Ada data terkait dengan gaji, pegawai, kemudian penjualan, piutang, hutang, pemasok, dan persediaan. Nah, tetapi kita juga punya data lain. Silahkan Anda bisa cek di local disk C, kemudian di ACL data, sampel data file. Nah, ini ada beberapa data-data yang Anda miliki setelah Anda melakukan berhasil menginstal ACL di komputer Anda. Nah, nanti pada saat Anda membuat project, otomatis datanya akan tersimpan di sampel data file secara default. Nah, maka dari itu pada saat Anda membuat project, nanti pastikan untuk datanya tidak tersimpan di ACL data, tetapi disimpan misalnya di folder yang ada di D atau mungkin di E. Karena nanti secara otomatis akan diarahkan ke ACL data. Oke, kita kembali lagi ke
ACL. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk membuat project. Jadi, project apa yang akan dikerjakan oleh kita harus namakan dulu projectnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat project adalah file, new, kemudian project. Nah, secara otomatis, secara default, dia akan diarahkan untuk menyimpan datanya ke sampel data files yang ada di C, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya tidak masalah untuk menyimpan projectnya di sini, tetapi kita lihat tadi ada banyak data yang ada di situ. Sehingga alangkah baiknya kita simpan di folder yang lain, supaya nanti bisa lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Nah, saya akan melakukan penyimpanan itu di D. Di D, kemudian saya akan buat folder baru berjudul Project ACL 2020. Kemudian open. Foldernya saya namain itu. Kemudian untuk filenya, untuk projectnya saya beri nama ACL 2020. Save. Nah, kemudian akan muncul Welcome to the Data Definition Wizard. Ini akan selalu muncul setiap Anda melakukan berbagai aktivitas. Kalau Anda mau melanjutkan untuk melakukan untuk membuka data atau membuka tabel, Anda bisa klik Next. Tetapi kalau tidak, Anda klik saja Cancel. Are you sure you want to cancel the data definition wizard? Yes. Nah, kemudian di sini untuk recent project-nya sudah muncul ACL 2020. Nah, berarti kita sudah punya project yang baru. Nah, permasalahan berikutnya adalah kita sudah punya project baru. Kemudian, mana data yang mau kita analisa? Nah, berarti kita harus harus membuka tabel yang nanti datanya akan kita analisa. Langkah-langkahnya adalah file, kemudian new, kemudian di sini ada kita pilih tabel. Nah, muncul lagi Welcome to the Data Definition Wizard. Untuk kali ini kita klik Next. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah yang harus kita tempuh pada saat kita melakukan open data. Select part from, ada this, ODBC, sama external definition. Nah, silahkan Anda baca definisinya di sini. Kalau misalnya datanya itu ada di dalam komputer Anda pilih saja yang pilihan yang pertama yaitu this, kemudian next, kemudian select data, kita pilih data yang kemarin sudah saya kopikan ke Anda, misalnya adalah gaji. Open, kemudian yang berikutnya adalah kita klik next. Nah, kemudian ACL secara otomatis akan mengklasifikasikan sesuai dengan format datanya. Nah, karena datanya adalah data Excel, maka di sini yang ditandai adalah Excel file. Nah, ini adalah jenis-jenis data yang bisa dianalisa oleh ACL. Jadi ada save file format, expect master file, dan lain sebagainya. Nah, karena sudah ada, berarti kita sudah teridentifikasi sebagai Excel file. Kita next. Nah, kemudian ini ada sheet 1. Kalau misalnya di file Excel itu, biasanya kan ada beberapa data yang ada sheet-sheetnya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, kebetulan data ini hanya terdiri dari satu sheet. Maka kita langsung next saja. Nah, kemudian kita mau simpan datanya di mana? Kita lihat untuk datanya, kita simpan di folder yang tadi sudah kita buat, Project ACL 2020.
Kemudian kita beri nama di sini, gaji 2020, save. Kemudian yang berikutnya adalah finish. Kemudian oke. Nah, kita sudah punya data yang terbuka, yaitu data gaji. Silahkan Anda coba untuk melakukan pembukaan tabel untuk semua data yang sudah saya berikan kepada Anda. Gaji, piutang, penjualan, hutang, pemasok, persediaan, silahkan semuanya dicoba untuk dibuka dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian setelah data dibuka, yang berikutnya harus kita lakukan adalah melakukan verifikasi data. Apakah data yang sudah kita peroleh tersebut datanya valid atau tidak? Jadinya kita yang harus kita lakukan berikutnya adalah melakukan verifikasi data. Nah, untuk verifikasi data, langkah yang harus kita lakukan adalah pilih menu data and then verify. Kemudian verify field, mana yang mau kita lakukan analisa. Kalau misalnya kita mau cek bagian employee number, next pay, pay date, tax amount, dan lain sebagainya, kita bisa seleksi. Pilih salah satu. Tapi kita juga bisa, kalau misalnya kita mau pilih semuanya, tinggal klik saja add all. Kemudian, oke. Kemudian, oke lagi. Nah, di sini hasil dari verifikasi data. Verify field check number, bla 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 bla. Kemudian hasilnya adalah no data validity errors detected. Jadi, tidak ada data yang terdeteksi error. Maka kita bisa simpulkan bahwa semua data yang ada di file gaji itu valid. Makanya setelah ini kita bisa lakukan analisa terkait dengan data gaji. Anda lakukan juga analisa terhadap file-file lain yang sudah Anda miliki. Jadi, yang pertama, tadi Anda buka data gaji, data piutang, penjualan, utang, pemasok, persediaan. Kemudian yang berikutnya adalah silakan Anda lakukan verifikasi untuk masing-masing data tersebut. Nah, setelah ini nanti kita akan lakukan diskusi melalui Zoom. Oke? Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.